Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita tetap sehat selalu ya sampai hari ini dan seterusnya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita masih menggunakan metode yang sama yaitu belajar mandiri. Jadi boleh silakan dipersiapkan dulu buku serta alat tulisnya. Lalu silakan menonton video ini sampai selesai. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran matematika hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini, sehingga kami dengan tubuh yang sehat bisa mulai pembelajaran matematika. Engkau pimpin dan sertai kami selama pembelajaran agar kami dapat fokus dan memahami apa yang kami pelajari pada hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, untuk materi hari ini kita masuk ke materi review ya. Jadi untuk di bab garis dan sudut, semua subbabnya sudah selesai kita bahas. Hari ini kita akan mereview sebelum masuk ke ulangan harian di pekan depan. Oke, Ibu ingatkan untuk di kelas 7A dan B, ulangan harian akan dilaksanakan pada hari Rabu sesuai jam pelajarannya. Lalu untuk kelas 7C dan 7D akan melaksanakan ulangan harian pada hari Kamis. Oke, sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh Pak Adit nantinya. Oke. Waktu pengerjaannya nanti Ibu beritahukan di WhatsApp grup. Oke. Nanti teknisnya Ibu jelaskan di akhir pembelajaran hari ini ya. Nah, kita masuk dulu nih ke review tentang materi di bab garis dan sudut. Oke, ini subbabnya kemarin sudah kita bahas semua ya. Nah, sebelum masuk review, seperti biasa Ibu akan membahas dulu dari tugas yang sudah diberikan, yaitu tugas 7.3 kemarin. Oke, ada yuk dicoba, ada 3 soal ya. Boleh dibuka dulu bukunya yang ada jawaban dari tugas kemarin, sambil kita cek ya, jawaban kalian sudah tepat atau belum. Oke, kalau ada yang masih kurang boleh ditambahkan agar hasilnya nanti bisa sempurna ya. Oke, kita bahas di soal yang pertama. Oke, perhatikan gambar di samping. Jika besar sudut A4, nih A4 di sini adalah 70 derajat. Nah, tentukan nilai dari besar sudut A1 ditambah besar sudut B2 ditambah besar sudut C3 ditambah besar sudut C4. Oke. Berarti kita cari dulu satu-satu ya. Yang pertama itu besar sudut A1. Oke, di sini diketahui A4, lalu di sini A1. Berarti hubungan antara keduanya yaitu saling tepat, yaitu saling berpelurus ya. Sehingga kalau dijumlahkan A1 dan A4 yaitu 180. Berarti besar dari sudut A1 adalah 180 derajat dikurang 70 derajat. Oke, hasilnya itu 110 derajat. Lalu kita cari ya, besar sudut B2. Nah, B2 ada di sebelah sini, di sebelah kanan atas ya. Nah, dia dengan A4 hubungannya adalah sudut luar berseberangan. Oke, kalau sudut luar berseberangan, nilainya itu sama besar. Berarti besar sudut B2 sama dengan besar sudut A4, yaitu 70 derajat. Oke, lalu kita cari besar sudut C3. Oke, C3 ada di sebelah sini ya. Nah, berarti kita cari dulu nih besar sudut C2 untuk mempermudahnya. Karena kalau sama C3 tuh belum ada ya hubungan antara B2 atau A4, A1 dengan C3, maka untuk mempermudahnya kita menggunakan hubungan dengan C2. Nah, kalau C2 ada nih hubungannya sama B2, yaitu mereka saling sehadap. Nah, kalau sehadap nilainya itu sama besar ya, berarti C2 di sini nilainya itu sama dengan B2 yaitu 70 derajat. Nah, baru kita bisa cari nilai C3-nya. Itu menggunakan hubungan saling berpelurus dengan C2. Berarti C3 sama dengan 180 dikurang 70 derajat. Hasilnya 110 derajat. Nah, lalu yang terakhir kita cari besar sudut C4. Nah, besar sudut C4 ada di sebelah sini ya. Nah, dia itu bertolak belakang dengan sudut C2. Berarti besarnya sama dengan sudut C2, yaitu 70 derajat.
Nah, setelah kita dapat nih nilai-nilai yang ingin kita ketahui tadi, jumlahannya, maka kita masukkan ya. Nah, besar sudut A1 yaitu 110 derajat ditambah besar sudut B2 tadi 70 derajat. Lalu ditambah besar sudut C3 tadi 110 derajat ditambah besar sudut C4 yaitu 70 derajat juga. Sehingga hasilnya adalah 360 derajat. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 1 ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Oke, masih perhatikan gambar di samping. Nah, jika diketahui besar sudut DBA. Oke, ini ya, DBA. Berarti di sebelah sini itu 135 derajat dan besar sudut BAC. Maaf, BAC. Berarti ada di atas ya, yaitu 85 derajat. Maka tentukan besar sudut ACG. Berarti yang ada di sebelah kanan ini ya, besar sudut ACG. Nah, berarti caranya yang pertama kita harus cari dulu besar sudut AB di sini ya, besar sudut ABC atau CBA. Ya, sama saja. Nah, caranya dia berpelurus dengan sudut DBA. Berarti besar sudut CBA sama dengan 180 dikurang besar sudut DBA. Tadi DBA sudutnya nilainya 135. Berarti besar sudut CBA adalah 45 derajat. Oke, kita udah dapat besar sudut CBA. Lalu kita juga tahu tadi ya besar sudut BAC di sini. Berarti di sini sudah diketahui, di sebelah kiri juga sudah diketahui. Maka dengan menggunakan sudut dalam segitiga, oke, penjumlahan sudut dalam segitiga itu 180 ya. Nah, maka kita bisa dapat besar sudut ACB di sebelah sini ya. Nah, berarti besar sudut ACB menggunakan rumus jumlah sudut dalam segitiga, berarti 180 dikurang 45 derajat. 45 derajat tadi itu besar sudut di sini ya, CBA. Lalu dikurang dengan sudut yang di atas tadi, sudut BAC yaitu 85 derajat. Sehingga besar sudut ACB di sebelah sini hasilnya adalah 50 derajat. Oke. Lalu karena kita sudah tahu besar sudut ACB, maka kita bisa dapatkan besar sudut ACG di sebelah sini. Mereka saling berpelurus ya. Jadi besar sudut ACG sama dengan 180 derajat dikurang sudut ACB tadi yaitu 50 derajat. Hasilnya adalah 130 derajat. Jadi besar sudut ACG adalah 130 derajat. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 2. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, jika diketahui besar sudut 1 di sebelah sini ya adalah 75 derajat, lalu besar sudut 2 di sebelah sini yaitu 120 derajat, maka besar sudut 3 adalah, oke, pertama kita cari dulu ya, besar sudut 5. Karena tadi besar sudut 1 sudah diketahui, maka cari dulu nih hubungan dengan besar sudut 5. Oke, dengan besar sudut 5 hubungannya yaitu mereka sama-sama ada di dalam dua garis yang sejajar. Lalu mereka ada di posisi yang saling berseberangan ya. Berarti hubungan sudut 1 dan sudut 5 adalah sudut yang dalam berseberangan. Oke, itu untuk sudut 5. Berarti nilai untuk sudut 5 itu sama dengan sudut 1 karena mereka sudut dalam berseberangan. Oke, berarti sudut 5 nilainya itu 75 derajat juga. Lalu kita cari sudut 6 ya. Oke, cara mencari sudut 6, kita perhatikan tadi diketahui sudut 2. Nah, mereka ini saling berpelurus. Berarti besar sudut 6 itu 180 derajat dikurang sudut 2 tadi 120 derajat. Maka besar sudut 6 adalah 60 derajat. Oke, karena sudut 6 dan sudut 5 sudah diketahui, maka kita menggunakan jumlah sudut dalam segitiga untuk mencari besar sudut 3 ya. Tadi jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Berarti besar sudut 3 adalah 180 derajat dikurang
besar sudut 5 yaitu 75 derajat dan dikurang besar sudut 6 yaitu 60 derajat. Sehingga besar sudut 3 hasilnya adalah 45 derajat. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 3. Boleh kalian salin dulu kalau memang masih ada yang kurang tepat. Kalau sudah tepat, berarti kalian hebat. Oke, kalau ada pertanyaan untuk pembahasan tugas 7.3 ini, boleh langsung hubungi Bu Kezia ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi review hari ini. Oke, kita bahas ya tentang materi-materi yang sudah kita pelajari sebagai persiapan menuju ulangan harian. Oke, di sini ada materi tentang titik, garis, bidang, dan kedudukannya. Oke, ingat kembali kalau titik itu nggak punya panjang dan lebar. Oke, serta titik itu harus dinotasikan menggunakan huruf kapital. Ini lihat ilustrasinya ya. Harus menggunakan huruf kapital ditulisnya kalau titik. Contohnya yaitu titik A. Nah, huruf A-nya itu harus kapital. Titik B, B-nya juga harus kapital, dan seterusnya, yaitu titik. Lalu kalau garis, ingat, garis merupakan kumpulan dari titik-titik yang lurus. Oke. Nah, kalau garis itu dinotasikan menggunakan huruf kecil. Contohnya itu garis A. Nah, A-nya ini huruf kecil. Itu kalau satu huruf. Tapi bisa juga garis dinotasikan dengan dua huruf, yaitu menggunakan titik-titik yang ada dalam garisnya. Contohnya di sini garis KL, di mana K dan L-nya itu representasi dari titik. Jadi harus dalam huruf kapital, huruf K dan L-nya. Oke, itu untuk garis. Lalu untuk bidang, itu merupakan suatu daerah yang punya panjang dan lebar tak terbatas. Oke, karena dia daerah, maka dia juga punya luas daerah. Nah, itu untuk bidang. Lalu terdapat 3 pemahaman ya terkait dengan garis tadi. Yaitu garis sendiri, di mana garis itu tidak berujung ya di kedua arahnya, di kanan dan kiri, sehingga bisa diperpanjang sampai tak hingga. Nah, itu garis. Lalu ada yang namanya segmen garis atau ruas garis. Nah, kalau ruas garis ini mempunyai batas. Batasnya tergantung dengan nama ruas garisnya. Contohnya ruas garis AB. Berarti batasnya itu ada di titik A dan di titik B. Oke. Lalu ada yang namanya sinar garis. Nah, kalau sinar garis itu dia mempunyai titik awalan dan tidak mempunyai titik akhir atau bisa diperpanjang terus sampai tak hingga. Contohnya sinar garis AB. Oke, sinar garis AB berarti awalannya di titik A dan diperpanjang terus dari titik B sampai tak hingga ke sebelah kanan. Oke, itu untuk sinar AB. Nanti kalau ada namanya sinar BA, berarti dari titik B terus diperpanjang sampai ke titik A tak hingga. Oke, yang perlu diperhatikan itu bentuk notasi-notasinya ya. Kalau AB, garis AB, itu dinotasikan dengan topi yang ada arah panah di kanan dan kirinya, karena bisa diperpanjang tadi ya di kedua arahnya. Nah, kalau ruas garis atau segmen garis, itu notasinya cukup garis saja, karena dia punya batas. Jadi AB strip, dikasih topi di atasnya. Nah, untuk nilai dari garis AB dan garis BA itu sama. Kalau ruas garis AB dan BA itu juga sama ya, artinya kecuali sinar garis. Nah, kalau sinar garis itu berbeda karena ini tergantung dari titik awalannya. Oke, jadi kalau ada yang namanya sinar garis AB, ya ini ya, dinotasikan dengan garis yang ada arah panah ke kanannya, itu akan berbeda dengan sinar garis BA. Oke, karena titik awalannya itu sudah berbeda. Oke, itu untuk 3 pemahaman tentang garis. Nah, selanjutnya ada kedudukan. Oke, yang pertama titik terhadap garis dan bidang. Nah, kalau titik terhadap garis, itu ada 2 jenis kedudukannya, yaitu titik yang terletak di garis. Ini contoh gambarnya. Lalu ada yang kedua, namanya titik di luar garis. Udah jelas ya dari posisi gambarnya. Lalu untuk titik terhadap bidang. Nah, itu juga ada 2 jenis, yaitu titik pada bidang dan titik di luar bidang. Nah, selain itu ada juga titik-titik yang segaris. Oke, kalau titik-titik yang segaris pada garis yang sama, itu namanya adalah kolinier. Oke, masih ingat ya, tepat itu namanya kolinier. Kalau titik-titik yang sebidang, oke, itu namanya
koplanar. Oke. Lalu kita lanjut, ada kemarin 4 kemungkinan kedudukan antara dua garis. Oke, yang pertama itu dua garis yang saling berpotongan. Ini gambarnya ya, dua garis yang saling berpotongan sehingga akan terbentuk satu titik potongnya. Oke, ini dua garis yang berpotongan, lalu ada dua garis yang saling berhimpit. Nah, kalau dua garis yang saling berhimpit itu akan menjadi satu garis yang sama. Oke, di sini contohnya garis M dan garis K itu saling berhimpit sehingga akan terbentuk sebuah satu garis yang sama. Nah, kalau di garis yang berpotongan itu terdapat satu titik potong. Nah, kalau di garis berhimpit itu ada tak hingga banyaknya garis potong. Itu ya, kemarin catatannya. Lalu ada namanya kedudukan antar dua garis yang saling sejajar. Nah, kalau saling sejajar itu mereka tidak akan pernah berpotongan. Jika diperpanjang terus ya, tidak akan pernah berpotongan. Nah, ibaratnya tuh kalian melihat angka 11. Nah, angka 11 itu kalau kalian perpanjang terus itu tidak akan pernah berpotongan ya, dua garisnya. Nah, itu contoh dari dua garis yang sejajar. Nah, lalu ada yang namanya dua garis yang bersilangan. Oke, kalau bersilangan syaratnya mereka sudah tidak terletak pada satu bidang yang sama ya. Syarat yang pertama, lalu syarat yang kedua, mereka juga tidak akan pernah sejajar. Oke, contohnya itu di bangun ruang kubus adalah garis AB dengan garis CG. Oke, itu dua garis yang bersilangan ya. Nah, kalau dua garis bersilangan, kalian jangan ingatnya huruf X. Huruf X itu untuk permisalan garis yang berpotongan. Oke, kalau garis berpotongan, kalian boleh diibaratkan seperti huruf X, di mana terdapat satu titik potong. Nah, kalau garis bersilangan, itu ingat syaratnya tadi, yaitu syaratnya tidak terletak pada satu bidang yang sama dan tidak akan pernah sejajar. Oke, itu kedudukan antar dua garis. Lalu ada namanya sifat-sifat dari garis yang sejajar. Oke, sifat-sifat garis sejajar ini kemarin ya, ada 3. Nah, diperhatikan. Nah, jika terdapat sebuah titik di luar garis. Oke, contohnya itu titik C ya. Titik C ada di luar garis M. Nah, maka jika titik C nanti diperpanjang di kedua arahnya, maka akan terbentuk sebuah garis N, di mana garis M dan garis N ini adalah dua garis yang saling sejajar. Nah, itu sifat yang pertama. Lalu sifat yang kedua, nah ini disebut juga dengan garis transversal kemarin ya, di mana garis L itu akan memotong satu titik di garis yang pertama, namanya titik M. Namanya titik P ya di garis M. Nah, kalau garis L atau garis transversal ini diperpanjang, maka akan berpotongan juga di garis N pada titik Q. Oke, sehingga garis M dan N ini merupakan garis yang sejajar. Oke, itu sifat yang kedua. Lalu sifat yang ketiga, jika garis M dan K saling sejajar, lalu garis K dan L juga saling sejajar, maka garis M dan L juga akan saling sejajar. Itu sifat yang ketiga ya. Nah, lalu kita masuk ke sudut. Nah, kalau sudut ingat, itu terbentuk dari perpotongan dua sinar garis. Oke, sinar garis ingat, dia punya titik awal dan tidak punya titik akhir, jadi bisa diperpanjang terus sampai tak hingga. Oke, di mana sinar garis ini akan bertemu di satu titik potong. Nah, namanya itu adalah titik sudut. Contohnya itu titik B ya. Oke, jadi kalau sudut itu unsur-unsurnya yang pertama ada titik sudut, lalu ada kaki-kaki sudut, di mana kaki sudut ini terbentuk dari sinar garisnya, lalu ada daerah sudut. Nah, ingat, daerah sudut itu merupakan daerah kecil yang terbentuk dari kaki sudut. Jadi adalah di sebelah sini ya daerah sudutnya, bukan yang luarnya. Ini namanya daerah luar sudut. Oke, kalau daerah sudut kita akan memakai yang daerah kecilnya. Seperti ini ya. Nah, untuk penamaan sudut itu bisa menggunakan huruf Latin. Contohnya huruf alfa, beta, gamma, theta, dan seterusnya. Atau bisa juga menggunakan sinar sudutnya. Contohnya itu sudut ABC.
di sini ya, A, B, C, dengan syarat titik sudutnya harus ada di tengah-tengah penyebutan. Oke, atau bisa juga disebut sudut CBA. Oke, itu untuk penamaan sudut, atau bisa langsung juga disebut dengan titik sudutnya. Contohnya itu sudut B. Nah, itu untuk penamaan dari sudut. Nah, selanjutnya adalah satuan pada sudut. Itu ada dua jenis, yaitu radian atau rad dan derajat. Oke, kalau derajat tuh seperti ini ya. Angka 0 dituliskan di pangkat di atas kedudukannya ya. Nah, itu namanya derajat. Nah, untuk konversi dari derajat ke radian itu adalah 180 derajat sama dengan pi radian. Oke, dibuka lagi catatannya ya. Jadi nanti kalau di soal itu nggak ada pi-nya, berarti nilai pi ini harus kita buka. Oke, misal ditanya, berapa radian dari sekian derajat? Nah, itu kan nggak ada nilai pi-nya. Berarti pi-nya harus kita buka. Nilai pi kemarin adalah 22/7 atau 3,14. Nah, itu bebas kalian pilih mau menggunakan yang mana. Kalau 22/7 itu lebih baik digunakan saat ada kelipatan 7 dalam perhitungannya. Kalau nggak ada, kalian bisa pakai 3,14. Yaitu untuk satuan sudut. Lalu ada juga yang namanya simbol besar sudut atau M sudut B. Ini ya contohnya M sudut B. Nah, itu artinya adalah besar sudut B. Nah, itu sering kita gunakan nanti ya untuk di soal-soal. M sudut B berarti besar sudut B. Nilai dari sudut B itu berapa? 30 derajat kah? 60 derajat kah? Nah, itu namanya M sudut B ya. Nah, lalu ada yang namanya jenis-jenis sudut. Nah, ingat kembali nih, jenis-jenis sudut itu ada 6. Yang pertama itu sudut siku-siku. Nilainya itu 90 derajat. Atau saat kalian sedang duduk tegak. Nah, itu namanya sudut siku. Lalu ada lagi yang namanya sudut tumpul. Nah, kalau sudut tumpul tuh kalian duduknya agak maju ke depan bahunya. Oke, nilainya itu 0 sampai 90 derajat. Nah, itu namanya sudut lancip. Lalu ada yang namanya sudut tumpul. Nah, kalau sudut tumpul nih kalian contohnya lagi duduk agak mundur ke belakang ya, sedang sedikit bersantai, bahunya disenderkan. Nah, itu namanya sudut tumpul. Nilainya adalah 90 sampai 180 derajat. Lalu ada yang namanya sudut lurus. Nah, kalau sudut lurus itu seperti kalian sedang berbaring. Nilainya itu 180 derajat. Lalu ada namanya sudut refleks. Nah, sudut refleks ini nilainya itu 180 sampai 360 derajat. Jadi sudah lebih besar ya, atau sudah direfleksikan. Nah, kalau sudut refleks ini sama dengan sudut luar sudut. Sudut refleks ini biasa disebut juga dengan luar sudut. Oke, jenis luar sudut ya. Kalau sudut refleks itu biasa dikenal dengan luar sudut juga. Nah, ini jarang kita gunakan karena yang lebih sering kita gunakan itu nanti adalah sudut yang kecilnya, yang di dalam sini ya. Oke, lalu ada juga namanya sudut satu putaran penuh, yaitu sudut yang bernilai 360 derajat. Oke, lalu ada juga hubungan antar sudut. Yang pertama yaitu sudut yang saling berpenyiku atau saling berkomplemen. Oke, nilainya itu kalau dijumlahkan, ya, sudut-sudutnya itu adalah 90 derajat. Karena tadi ingat, sudut siku itu nilainya 90 derajat. Oke, lalu ada juga yang namanya sudut berpelurus. Oke, atau sudut yang saling bersuplemen. Nah, kalau berpelurus berarti terbentuklah garis lurus, nilainya adalah 180 derajat. Jadi kalau ada dua sudut nih saling berpelurus, jika dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Oke, lalu yang ketiga ada namanya sudut yang saling bertolak belakang. Nah, contohnya itu sudut 1 dengan sudut 3 atau sudut 2 dengan sudut 4. Nah, kalau mereka saling bertolak belakang nih antar dua sudut, maka nilai antara kedua sudut itu adalah sama besarannya. Jadi besar sudut 1 itu sama dengan besar sudut 3. Oke, lalu kalau kalian telaah lebih jauh nih, terdapat sebuah garis lurus. Contohnya itu garis PQ atau garis RS. Nah,
garis PQ ini merupakan garis lurus sehingga antara sudut 1 dengan sudut 2 akan menjadi sudut yang saling berpelurus. Oke, sehingga sudut 1 ditambah sudut 2 hasilnya adalah 180 derajat. Oke, itu hubungan antar sudut ya. Lalu kita masuk nih ke permasalahan dari garis dan sudut, yaitu tadi ada garis transversal. Di mana garis transversal ini adalah garis yang memotong dua buah garis yang berada pada bidang yang sama. Oke, tapi dua garisnya itu beda ya. Contohnya itu garis P dan garis Q, di mana garis P dan Q ini harus saling sejajar, lalu dipotong oleh sebuah garis transversal, yaitu garis K, sehingga akan terdapat dua titik potong. Nah, di sini ya titik potong pertama dan titik potong kedua. Oke, ketika terbentuk garis transversal, maka akan terjadi beberapa sudut istimewa di dalamnya. Sudut apa saja? Nah, yang pertama kemarin itu namanya sudut sehadap. Oke, sudut sehadap itu punya posisi yang serupa, tapi di garis yang sejajar berbeda. Contohnya nih, adalah sudut R dengan sudut C. Oke, mereka posisinya sama ya, yaitu ada di kanan atas, tapi terletak pada garis sejajar yang berbeda. Oke, itu namanya sudut sehadap. Lalu besaran sudut sehadap itu adalah sama. Jadi sudut R dan sudut C itu besar sudutnya sama. Lalu ada yang kedua namanya sudut berseberangan. Oke, sudut berseberangan itu juga ada dua jenis, tergantung dia ada dalam atau luar. Nah, yang pertama contohnya itu adalah sudut dalam berseberangan. Nah, kalau dalam berarti dia ada di dalam dua garis yang sejajar. Ini daerah dalam ya. Jadi kalau sudut dalam berseberangan contohnya itu sudut Q dengan sudut D. Oke, mereka ada di dalam dua garis yang sejajar dan mereka saling berseberangan. Oke, berseberangan dari garis transversalnya. Jadi sudut Q dan sudut D disebut dengan sudut dalam berseberangan. Lalu ada yang namanya sudut luar berseberangan. Contohnya sudut S dan sudut B. Oke, sudut S dan sudut B terletak di luar ya, di luar dari dua garis yang sejajar, dan mereka terletak berseberangan antara garis transversal ini. Jadi sudut B dan sudut S itu hubungannya sudut luar berseberangan. Oke, kalau besarannya untuk sudut berseberangan itu sama ya, jadi sudut dalam berseberangan ataupun sudut luar berseberangan nilainya itu sama. Jadi sudut B dan sudut S nilainya itu sama, dan sudut Q dengan sudut D itu juga nilainya sama. Oke, lalu yang ketiga ada namanya sudut sepihak. Oke, sudut sepihak juga terbagi menjadi dua, tergantung di dalam atau di luar. Nah, kalau sudut dalam sepihak berarti dua-duanya ada dalam dua garis yang sejajar dulu syarat pertama. Lalu mereka terletak pada sisi yang sama. Oke, di sini contohnya sudut C dan sudut 2. Mereka ada di dalam, lalu mereka sama-sama di sebelah kanan posisinya. Nah, sehingga sudut C dan sudut 2 hubungannya adalah sudut dalam sepihak. Lalu, kalau sudut luar sepihak, berarti mereka ada di luar dulu ya, posisinya ada di luar dari dua garis yang sejajar, lalu ada di satu sisi yang sama. Contohnya sudut B dan sudut 3. Oke, ini disebut dengan sudut luar sepihak. Nah, untuk nilainya nih, dari sudut yang sepihak itu saling berpelurus. Jadi, kalau sudut C ditambah sudut 2 itu nilainya adalah 180 derajat. Oke, kalau sudut B ditambah sudut 3 itu juga dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Oke, itu untuk review dari materi-materi yang sudah kita pelajari di bab garis dan sudut. Oke, nanti kalau ada pertanyaan tentang materi di bab garis dan sudut, boleh langsung hubungi Ibu Keja ya. Oke, di sini sudah Ibu sertakan juga latihan-latihan, boleh kalian salin di rumah, lalu kalian pelajari ya sebagai bahan untuk ulangan harian nanti. Oke, di sini juga sudah Ibu jawab ya, sudah Ibu jelaskan langkah-langkah pengerjaannya. Nanti bisa kalian coba di rumah. Oke. Ibu sarankan lebih baik dicoba ya, karena ini sebagai suplemen atau tambahan sebelum masuk ke ulangan harian. Oke. Kita sudah sampai di slide yang terakhir.
Jadi terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Oke, sebelum diakhiri, Ibu ingin membahas dulu tentang teknis ulangan harian nanti. Oke, jadi untuk ulangan harian akan dilaksanakan pada hari Rabu atau Kamis ya. Oke, tergantung di kelas kalian jadwal pembelajaran matematika di hari apa pekan depan. Lalu di 15 menit pertama, 15 menit pertama, Ibu masih memberikan kalian kesempatan untuk persiapan terlebih dahulu sebelum masuk ke ulangan harian. Jadi boleh kalian pergi ke toilet dulu, mempersiapkan kertas ulangan, mempersiapkan alat tulisnya ya. Nah, itu untuk 15 menit awal. Nanti setelah 15 menit tersebut, Ibu akan mengirimkan soalnya melalui WhatsApp group. Oke, soal akan Ibu kirimkan dalam bentuk PDF, jadi silakan nanti kalian kerjakan di kertas ulangan kalian masing-masing. Oke, jangan lupa untuk ditulis diketahui, ditanya, dan dijawabnya. Dijawab menggunakan cara pengerjaan yang lengkap. Oke, jangan jawaban akhirnya saja ya, harus ada langkah pengerjaannya. Kalau jawaban akhirnya saja boleh, tapi harus ada alasannya kenapa. Itu ya. Itu untuk pengerjaan ulangan harian nanti. Nanti untuk waktu pengerjaannya itu ada 60 menit. Oke, 60 menit boleh kalian kerjakan soal ulangan hariannya, lalu dikumpulkan ke Google Classroom. Oke, nanti kalian upload foto dari jawaban kalian ke Google Classroom. Oke, ingat waktu pengerjaannya 60 menit ya, tidak ada waktu penambahan. Jadi silakan digunakan waktunya sebaik mungkin. Oke. Nanti 5 menit terakhir sebelum jam pelajaran akhir, boleh kalian beristirahat untuk mempersiapkan ke pembelajaran berikutnya. Oke, itu untuk teknis ulangan harian pekan depan. Oke. Ibu ingatkan kembali juga untuk tugas-tugas yang belum dikumpulkan, tolong segera dikumpulkan sebelum hari ulangan hariannya. Jadi kalau di kelas 7A dan 7B, deadline kumpul tugasnya itu hari Selasa pekan depan ya. Oke, tolong dikumpulkan tugas-tugasnya sebelum hari Selasa depan untuk kelas 7A dan 7B. Lalu untuk kelas 7C dan 7D, berarti deadline itu sebelum hari Rabunya. Rabu itu hari terakhir pengumpulan tugas ya. Jadi silakan kalian kumpulkan tugas kalian di Google Classroom. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali ya. Kalau tidak sama sekali nanti nilainya 0. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Ibu akhiri ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya yaitu ulangan harian. Silakan dipersiapkan diri kalian ya dengan baik dan mantap. Semoga hasil ulangan harian nanti bisa maksimal. Jika ada pertanyaan boleh hubungi Bu Kezia. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.